Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amiruddin SPDI MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hakikat kurikulum dalam perspektif Islam. 1. Hakikat kurikulum. Kurikulum adalah suatu rancangan dalam pendidikan yang disusun untuk diterapkan pada peserta didik oleh seluruh pelaksana pendidik dalam pendidikan. Seorang guru menjadi peran utama dalam proses pembelajaran dan keberhasilan kurikulum. Pada penerapannya, kurikulum juga disebut usaha-usaha atau upaya yang dilakukan agar tujuan yang telah disepakati tercapai. Pertanyaan selanjutnya, pengertian fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum untuk peserta didik. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dalam konsumsi pendidik. Hal ini berkaitan juga dengan pengajaran target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Selain itu juga diharapkan agar peserta didik mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang di masa depan yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangannya dan bisa menjadi bekal kehidupan nantinya. Selain itu, fungsi kurikulum bagi peserta didik adalah mempermudah mereka dalam memetakan jadwal yang akan mereka buat nantinya. Dengan jadwal ini, mereka dapat membagi waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan oleh guru atau pendidik nantinya. Kurikulum akan mempermudah peserta didik dalam memetakan apa yang harus ia kerjakan dari waktu ke waktu dengan sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam 3 atau 6 bulan sekali. Pertanyaan selanjutnya, komponen kurikulum. Yang pertama, komponennya adalah tujuan pendidikan. Sebagai komponen pertama dari kurikulum adalah suatu yang akan dicapai oleh peserta didik melalui proses pendidikan. Ada 2 istilah tujuan pendidikan, yaitu tujuan khusus. Tujuan khususnya ini untuk mengembangkan manusia sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan yang diperolehnya akan menjadi organ pada keseluruhan pribadi yang kritis dan kreatif. Kedua, tujuan umum. Tujuan umum yaitu memungkinkan manusia memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kebaikan umat manusia dan untuk menciptakan keadilan, kemajuan, dan keteraturan dunia. 2. Materi atau bahan ajar. Materi atau bahan ajar bisa berupa kitab kuning seperti di pesantren atau buku-buku jurnal, laporan-laporan hasil penelitian, dan apa saja yang dapat digunakan sebagai konteks untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya, materi pendidikan. Materi pendidikan diperlukan untuk mengatur proses pembelajaran melalui dari persiapan sampai dengan melakukan evaluasi. Yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan telah dicapai peserta didik. Pertanyaan berikutnya, asas dan ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Asas kurikulum pendidikan Islam menurut Nasution, hendaknya kurikulum memiliki 4 asas, yaitu asas filsafat berperan sebagai penentuan tujuan umum pendidikan Islam sehingga susunan kurikulum mengandung kebenaran. 2. Asas sosiologi berperan untuk memberikan dasar dalam menentukan apa saja yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, asas organisatoris berfungsi untuk memberikan dasar dalam bentuk bagaimana bahan pelajaran itu disusun dan penentuan luas seluruh mata pelajaran. 4. Asas psikologi tentang perkembangan di dalam berbagai aspek serta cara menyampaikan bahan pelajaran agar dapat dicerna dan dikuasai. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam yakni 1. Menunjukkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan dan kandungan metode-metode, alat-alat dan teknik bercorak agama. Kedua, meluasnya perhatian dan menyeluruhnya kandungannya. Kurikulum yang memperhatikan perkembangan bimbingan terhadap segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Selanjutnya, kurikulum ini meliputi ilmu Al-Quran termasuk tafsir, bacaan, dan ilmu hadis. 3. Ciri keseimbangan yang relatif di antara kandungan kurikulum dari ilmu dan seni. Yang selanjutnya, kecenderungan pada seni halus, kreativitas, pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan bahasa asing. Kelima, perkaitan antara kurikulum dalam pendidikan Islam dan kesediaan pelajaran-pelajaran dan minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan persarangan di antara mereka. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.